Arsenal dikabarkan telah menuntaskan transfer gelandang Real Sociedad Martin Zubimendi. Transfer ini menjadi tanda dimulainya aktivitas belanja skuad meriam London di bursa transfer musim panas 2025. Arsenal juga berhasil menunjukkan kalau mereka punya daya tarik tersendiri. Zubimendi sejatinya punya kesempatan bergabung dengan klub jaminan trofi seperti Liverpool, Real Madrid, atau Manchester City. Namun Zubimendi malah memilih Arsenal, yang kita tahu selama ini selalu kesulitan mendapatkan gelar. Apa alasan pemain Real Sociedad itu memilih Arsenal? Starting 11 Moment kali ini mengulas kronologi transfer Zubimendi ke Arsenal. Mari kita simak sama-sama. Nama Martin Zubimendi sudah mencuat ke permukaan sejak kompetisi Eropa musim 2023-2024 bergulir. Gelandang Real Sociedad itu makin mendapat sorotan seiring penampilan cemerlangnya di timnas Spanyol. Kemampuan Zubimendi di sektor tengah turut mengantar La Furia Roja menuntaskan turnamen Euro 2024 sebagai kampiun. Banyak atribut mencolok yang membuat Zubimendi menarik di mata klub-klub raksasa. Sebagai seorang gelandang pivot, Zubimendi punya versatilitas alias kemampuan untuk bermain di beberapa posisi. Ia juga punya kemampuan mengatur tempo serta mendominasi lini tengah. Sebagai seorang gelandang, Zubimendi punya atribut yang cukup lengkap. Inilah yang membuatnya menjadi incaran banyak klub. Kebetulan pula sejumlah klub yang menantinya sedang butuh gelandang tipikal Zubimendi. Liverpool menjadi tim yang paling getol menunjukkan minat terhadap pemain kelahiran 2 Februari 1999 tersebut. Kemudian Manchester City yang kehilangan Rodri akibat cedera panjang juga sempat memasukkan Zubimendi ke dalam radar. Terakhir, Real Madrid yang sedang mencari suksesor Toni Kroos ikut memburu sang pemain. Selain karena atribut, Zubimendi juga dipandang sebagai opsi jangka panjang yang brilian. Bintang Real Sociedad itu memiliki bandrol yang relatif murah, cuma di angka 60 jutaan euro. Mahar tersebut membuat banyak klub kepincut, mengingat di era sekarang banyak pemain dibanderol setidaknya dengan harga 100 jutaan euro. Bandingkan dengan Enzo Fernandez dan Moises Caicedo yang juga sempat jadi incaran sejumlah klub. Dua pemain yang saat ini memperkuat Chelsea kala itu dibanderol hingga 100 juta euro. Angka yang tentu saja jauh di atas bandrol Zubimendi. Zubimendi menyadari kalau ia banyak dilirik klub-klub elit. Namun tidak ada pikiran sama sekali untuk meninggalkan Real Sociedad. Loyalitas yang dimiliki membuat Zubimendi memilih bertahan alih-alih mengejar gelar bersama klub-klub yang berminat pada jasanya. Musim panas lalu, Zubimendi sempat masuk radar Liverpool. Pemain 25 tahun itu bahkan sudah nyaris menjadi pemain baru The Reds. Namun Jurgen Klopp kala itu pada akhirnya harus gigit jari, karena Zubimendi memilih bertahan dan mengatakan bahwa misi bersama Sociedad belum selesai. Setelah Liverpool, Real Madrid sempat merayu. Bagi setiap pemain, klub asal ibu kota Spanyol jelas menjadi destinasi idaman. Sayangnya tidak berlaku buat Zubimendi. Tawaran dari raksasa kolektor 15 UCL tidak cukup menggiurkan. Tawaran dari Manchester City juga sama-sama tidak menggiurkan. Pep Guardiola yang membutuhkan gelandang jangkar baru menyusul cederanya Rodri menilai Zubimendi sebagai pengganti ideal. Namun, sekali lagi, Zubimendi menolak meninggalkan Anota Stadium. Alasan Zubimendi enggan meninggalkan Sociedad sebetulnya cukup sederhana. Sang gelandang beralasan misinya di Sociedad belum selesai. Masih ada sesuatu yang harus ia tuntaskan sebelum musim 2023-2024 berakhir. Setelah musim 2023-2024 berakhir, minat sejumlah klub terhadap Martin Zubimendi ternyata tidak pernah luntur. Sejumlah raksasa masih mengejar pemain berusia 25 tahun itu.
Namun dari sekian klub, Arsenal pada akhirnya menjadi klub yang paling beruntung. Pakar transfer sepak bola Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Arsenal telah menyelesaikan proses transfer Zubimendi. Romano menyatakan kesepakatan verbal telah terjalin antara pihak Arsenal dan Zubimendi. Arsenal merogoh kocek sebesar 60 juta euro untuk mendapatkan pria asli Basque itu. Sampai narasi ini dibuat, memang belum ada pernyataan resmi dari Arsenal. Namun, kabar dari Fabrizio Romano sudah cukup membuktikan kalau Arsenal memang serius merekrut Zubimendi. Tentu ada andil Andrea Berta, sang direktur olahraga baru The Gunners, dalam menuntaskan kesepakatan ini. Sejumlah sumber menyatakan kalau transfer Zubimendi sejatinya sudah dikerjakan ketika Edu Gaspar masih menjabat. Berta di sini cuma bertugas menyelesaikan negosiasi tahap akhir. Berta yang punya pengalaman bernegosiasi dengan sejumlah tim La Liga akhirnya berhasil menuntaskan kesepakatan dengan baik. Di sisi lain, ada pula andil Mikel Arteta sebagai pelatih dan sesama warga Basque. Arteta disebut terus berusaha meyakinkan Zubimendi bergabung dan mengambil langkah yang sama dengan Mikel Merino. Kalau Merino saja sukses, mengapa Zubimendi tidak? Barangkali begitu yang dipikirkan Arteta dan Arsenal, serta menjadi cara mereka meyakinkan Zubimendi untuk bergabung. Dalam beberapa laporan disebut pula bahwa Zubimendi tertarik dengan proyek Arsenal. Ada juga jaminan bahwa tidak akan ada pergantian pelatih dalam waktu dekat, seperti yang kemungkinan terjadi di Real Madrid. Dan inilah yang membuat Zubimendi tertarik dengan proyek di Emirates Stadium. Sebagian dari kita mungkin bertanya-tanya, saat krisis Arsenal kentara jelas di lini depan, kenapa mereka kembali merekrut gelandang? Jawabannya, seperti yang sudah disebut sebelumnya, Zubimendi adalah target lama Arsenal. Kesepakatan pemain 25 tahun akhirnya harus dituntaskan, menyusul kepergian Jorginho dan nasib Thomas Partey yang tidak pasti. Kedatangan Zubimendi dimaksudkan akan membawa Declan Rice kembali ke posisi aslinya, yaitu sebagai gelandang nomor 8. Selama ini, Rice kerap diplot sebagai gelandang yang cenderung aktif bertahan dan pasif dalam menyerang. Zubimendi akan memberi opsi taktik yang lebih baik, di mana Rice dan Odegaard bisa mendapat keleluasaan lebih untuk ikut menyerang. Di sisi lain, Arsenal juga paham kalau problem mereka ada pada tumpulnya lini depan. Untuk itu, Andrea Berta kabarnya sudah mempersiapkan opsi. Striker tampaknya menjadi prioritas berikutnya setelah servis Zubimendi berhasil mereka amankan. Menurut beberapa laporan, sudah ada beberapa nama striker yang dikantongi Andrea Berta. Victor Gyökeres, Alexander Isak, hingga Benjamin Sesko. Berta dan Arteta juga dibekali dana sekitar 300 juta euro untuk transfer musim panas nanti. Berta dikenal sebagai direktur olahraga yang agresif dalam melakukan kesepakatan. Ia rela mengeluarkan kocek besar asalkan mahar itu sepadan dengan kualitas pemain. Sebagai pengingat, Berta adalah sosok yang bertanggung jawab atas sejumlah transfer mewah yang dilakukan Atletico Madrid musim ini. Setelah 3 kali gagal mendapatkan Premier League serta melakoni musim kelima tanpa satupun gelar juara, Arsenal kini berharap bisa mendapat sesuatu. Transfer Zubimendi adalah sebuah permulaan. Jadi, bagaimana menurut kalian sendiri football lovers? Apakah Zubimendi adalah rekrutan yang tepat? Tinggalkan jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment supaya tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola. Terima kasih dan sampai jumpa.